Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UGP Karawang pada mata kuliah pemrograman framework. Ya, di pertemuan ke-6 ya, kita masih di pertemuan ke-6 yaitu terkait dengan CRUD. Ya, setelah kemarin kita bahas mengenai teorinya, kita coba hari ini untuk mempraktikkan. Ya, terutama di sini saya akan mempraktikkan yaitu read data dan juga create data. Oke, langsung saja. Oke, baik rekan mahasiswa. Nah, sebelum kita memulai praktik biasa ya, seperti biasa kita akan cek dulu exam PP-nya. Pastikan sudah aktif ya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita coba lihat database-nya. Ya, kemarin sudah dibuat database dengan nama DB alumni, kemudian dengan isi tabelnya adalah tb_user. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita buka Sublime text editornya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk kemarin ada perubahan ya, sedikit terkait dengan HT access. Nah, kemarin saya salah penulisan HT access ya. Jadi harusnya C-nya double seperti ini ya. Rekan mahasiswa tinggal rename saja. Jadi tinggal klik rename. Di sini C-nya dikasih 2 ya, seperti ini, seperti saya. Kemudian setelah itu tinggal klik save saja. Ya, karena salah penamaan satu huruf saja. Ya, HT access ini tidak bisa cloud ya, sehingga ketika kita ingin memanggil controller, ya, kita perlu memanggil terlebih dahulu index.php-nya. Ya, dengan HT access ini ya kita lebih dibantu ya kan untuk tidak memanggil index.php-nya. Oke, baik, berikutnya kita akan coba cek di bagian autoload. Ya, buka di bagian folder config ya di sini. Kita buka autoload-nya. Nah, di autoload-nya pastikan di sini untuk libraries-nya sudah ada database ya. Kalau belum ada tinggal ditambahkan seperti ini. Nah, kemudian helper-nya pastikan sudah ada URL. Ya. Kemudian di modelnya pastikan sudah ada model underscore user. Nah, kenapa di sini kita tuliskan model underscore user? Nanti karena nanti kita di model kita akan buat nama kelas yaitu model underscore user. Jadi perlu kita panggil di dalam model autoload-nya ya, sehingga kita tidak perlu melakukan load data terlalu banyak di dalam controllernya ke dalam model. Begitu ya. Jadi nanti ketika ada model-model lainnya, kelas model lainnya, ya rekan mahasiswa tinggal ditambahkan saja di bagian autoload model. Begitu ya. Nah, close saja. Kemudian di bagian config, pastikan untuk base URL-nya sudah seperti ini ya. Ya, kita karena menyimpan di directory atau folder sistem alumni ya, jadi kita harus meload atau memberikan link di base URL-nya seperti ini. Nah, kemudian di config index page-nya, ya, biasanya di sini kan ada index ya, index.php gitu ya. Nah, kita hilangkan saja karena kita sudah menggunakan HT access, jadi kita hilangkan saja ininya. Ya, tidak perlu lagi karena sudah dihandle oleh HT access. Oke, config sudah. Lalu berikutnya ada root. Ya. Nah, di bagian root ini karena kemarin kita sudah arahkan defaultnya adalah ke dashboard. Ya, kita coba di bagian root ini kita pindahkan saja ke out ya. Nah, out ini nanti kita akan buat untuk login. Ya, jadi rekan mahasiswa bisa buatkan default tampilan awalnya adalah out. Ya, nanti karena sebelum kita masuk ke dalam dashboard, nah, kita harus melalui langkah pertama yaitu adalah form login.
Nah, ini kita persiapkan saja sebetulnya. Ya, kita belum gunakan karena kita belum membuat login di sini. Oke, kita close. Kemudian kita coba cek di browsernya terlebih dahulu. Nah, ini ke out ya untuk defaultnya. Nanti kita akan buat halaman login ya nanti di sesi berikutnya. Kita ke user. Nah, kita kemarin sudah buat view ya, tapi tidak di dalam template. Nah, kita coba untuk memasukkan view datanya ini, ya, view data usernya ini ke dalam template, begitu ya. Oke. Pertama kita buka terlebih dahulu di bagian controller. Di bagian controller. Di bagian user. Seperti ini. Kemudian ini sudah ada view data, kemudian kita buka bagian dashboard. Nah, kita coba arahkan ke dashboard sini ya, supaya tampil datanya bisa masuk ke dalam template. Nah, dari dashboard ini saya cukup mengambil bagian sini saja. Ya, bagian load datanya. Kemudian kita masukkan di bagian sini. Nah, lalu di sini di bagian dashboard kita arahkan ke user. Ini ya. Kita kopikan. Nah, ini dihapus saja. Di bagian view dashboardnya kita masukkan yang tadi. Sorry. Gini ya. User di dalam folder user di dalam view ya. Folder user, ada folder user, kemudian ada file namanya view user data. Begitu. Coba kita loadkan datanya lagi. Nah, ini karena kita belum modifikasi ya, sebenarnya sudah ada datanya ya. Nah, ini ya. Karena kita belum memodifikasi di bagian view usernya ya, jadi masih tampilannya masih seperti ini. Oke, kita coba buka di bagian view-nya. Nah, ini yang dashboard kita close saja ya. Kita buka di bagian view, kemudian di bagian user, lalu di view user, dan juga kita coba buka view dashboardnya, karena kita akan coba mengkopikan data yang ada di dalam sini, script yang ada di sana. Oke, kita menggunakan content wrapper ya. Kita kopikan dari content wrapper ini sampai ke bagian bawah ya. Sebenarnya nanti akan panjang sekali. Coba kita copy dari sini ke sini saja. Oke, content wrapper. Kemudian kita paste di bagian sini. Nah, yang HTML ininya kita cut saja. Kita cut saja, kita coba simpan dulu di file kosong. Ya, ini ya. Oke, ininya kita buat dengan nama data user. Kemudian ini home, lalu di sininya juga kita buat namanya data user. Nah, sebagai pemisah kita buatkan seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, ini sudah ada ya, data user. Cuman ini div-nya kelebihan atau kekurangan? Kekurangan ya. Kita tambahkan div lagi. Nah, jadi ke bawah ya, kurang satu div tadi ke kopinya.
Oke, ini sudah seperti ini tampilannya. Berikutnya tinggal kita coba masukkan ke dalam sini ya. Kita coba masukkan ke dalam sini. Nah, tentunya kita membutuhkan konten lagi. Kita lihat dashboard. Kita buat section konten ya sampai sini. Kita copy ya sampai bagian sini ya, section, kemudian kita paste di bagian sini. Nah, kemudian kita tinggal buatkan div-nya. Ada berapa div? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, satu lagi. Kemudian yang terakhir kita masukkan sectionnya, section size ya. Nah, begini posisinya, kita biar rapi. Oke, coba kita refresh. Div ini div penutup ya, jadi taruh di paling bawah saja. Refresh ya, muncul ya. Nanti kita ubah bagian sini menjadi bagian tabel. Oke, kita copy dari bagian sini, dari tabel sampai tabel sini. Kemudian kita paste di bagian sini. Oh, ini hilangkan saja ya, 2 div berarti ya, kita hilangkan dari sini sampai sini, kita paste. Coba kita refresh. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Cuman kita perlu kelas tabelnya. Nah, kita panggil kelas tabelnya di bagian sini ya, kita panggil kelas. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh, ini jangan TH ya, di bawah ini TD, karena kalau TH jadi header. Kita buat TD saja semuanya. Bagian sini juga TD, TD, TD. Nah, jadi biar yang atas saja yang tebal, yang bawah nggak usah tebal. Nah, kemudian kok kecil di sininya ya, kita pengen full kan ya. Kalau ingin memberikan nuansa full tampilan di bagian tabelnya, kita bisa tambahkan di bagian sini ya. Call length-nya kita buat menjadi, coba di bagian sini ya, menjadi 13. Oh, tidak berpengaruh ya. Coba sana yang sini. Oh, tidak berpengaruh juga. Oke, Ctrl Z. Oke, kita lihat di view dashboard.
Nah, ini kita cuman call saja ya di sininya, call 12, call 12. Jadi nanti di sini akan apa? Panjang ya posisinya. Kalau mau dirubah menjadi full, kalau 11 kita berapa? 11 coba. Segini ya. Kita full aja ya, 12 ya. Oke. Nah, ini untuk read datanya. Tapi untuk read datanya ini masih di dashboard ya. Jadi saya pengen ketika klik user, nah ini yang ditampilkan adalah ini ya, bukan lagi kosong ya. Ini kan kosong ya. Saya pengen arahkan ketika klik user tampilnya ini. Ketika klik dashboard, maka yang ditampilkan adalah dashboard. Begitu ya. Oke. Nah, kita coba buka di bagian header. Ya, di bagian headernya. View di template di bagian sidebar, sorry ya. Bagian sidebar. Bagian sidebar setting di sini kita arahkan menggunakan base URL. Ini tutup dulu ya. Base URL. Kayak gini ya, base URL. Biar cepat. Base URL. Nah, kemudian di belakangnya kita masukkan apa namanya, user. Oke, kita coba refresh. Klik user. Nah, ini ada $, jadi perlu ada slash. Coba kita gunakan slash. Nah, begini ya. Jadi ketika klik user, maka tampilannya adalah ini. Ketika klik dashboard, maka di sini saya ingin, oh ini double ya. Oke. Bukan slash ya. Oke, titik bisa nggak? Coba kita save. Oh, sorry. Ini tidak ada. Oh, ini nggak perlu ada titik ya, kosongkan saja, cuman harus ada spasi gini biar nggak nyambung. Oke, error ya. Oke, gunakan titik ya. Titik slash artinya dia akan keluar dulu dari folder.
ya kan, untuk memanggil user ya. Jadi kalau misalkan kita langsung slash, maka dia akan double slash gitu. Makanya di sini perlu ada titik kemudian slash user gitu ya. Nah, kemudian untuk dashboard sendiri, bagian dashboard sendiri kita close saja bagian ini ya, karena kita sudah tidak pakai lagi. Untuk bagian dashboard sendiri, kita akan coba models. Di sini ada dashboard ya. Kita lihat controllernya, dashboard. Berarti kita tinggal arahkan ke controller dashboard, begitu ya. Oke, masih di sidebar, kemudian kita copy saja langsung bagian sininya ke dalam sini. Dashboard gitu ya. Sorry. Dashboard. Nah, gini ya. Tampilannya seperti ini. Jadi ketika klik dashboard, arahnya ke sini. Ketika kita klik user, maka kita arahkan ke bagian sini. Begitu. Nah, berikutnya kita akan coba untuk melakukan insert data atau tambah data ya, atau create data ya, dengan menggunakan modal ya. Oke, pertama yang kita perlu lakukan adalah buat terlebih dahulu di dalam Sublime-nya. Kita buat terlebih dahulu di bagian controllernya ya. Atau kita ke view user dulu ya. Kita buat dulu di dalam view user ya. Di sini kita tambahkan di atasnya yaitu button. Button dengan nama misalkan di sini tambah user gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan class. Nah, class di sini adalah untuk memanggil class button ya. Class button itu kalau di admin LT itu ada banyak jenisnya ya. Jadi rekan mahasiswa ketika ingin lihat contoh-contohnya ada di sini ya, di preview admin LTI. Rekan mahasiswa bisa pilih UI icon button. Nah, di sini. Nah, ini adalah sintak-sintaknya ya. Ada small button, kemudian X small button, ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian untuk warnanya ada default, ada primary, ada success, ada info, ada danger, ada warning. Nah, ini biasanya contoh-contoh perintah ini adalah untuk perintah button. Nah, perintah buttonnya adalah di dalam kelas kita buatkan button ya. Kemudian button apa yang mau ditampilkan begitu ya. Oke, contoh saya akan buatkan misalkan BTN dengan strip ya, misalkan warnanya adalah primary ya, primary. Oke, coba kita cek dulu aja. Oke, ini namanya tidak muncul ya warnanya. Oke, kita cek lagi sintaknya. Nah, kalau rekan mahasiswa pengen lebih cepat bisa inspect elemen. Nah, saya biasanya kayak gitu ya, inspect elemen. Nah, ini contohnya ya, penulisannya button. Kita klik di sini edit HTML.
Nah, di sini ya, BTN primary. Nah, kalau saya sih sudah benar ya. BTN primary. Kalau penulisannya sudah oke. BTN kita buat danger nggak bisa ya. Coba kita copy saja bagian sini ya, kelasnya. Oh, tipenya, sorry, tipenya harus ada tipenya ya. Tipenya harus ada di bagian sini. Nah, tipe button begitu ya. Coba kita refresh. Oh, tidak bisa juga. Nah, kita coba. Oh, ini namanya kelas ya. Pas. Gitu ya. Kadang kalau salah dikit bermasalah. Oke, muncul ya. Nah, berikutnya tinggal kita ubah ininya, jangan danger tapi jadi primary. Kemudian jangan terlalu besar ya. Kalau pengen tidak terlalu besar, bisa rekan mahasiswa tambahkan script yang ada di sini ya, btn strip sm gitu ya. btn strip sm itu artinya small, biar nggak terlalu besar. Nah, segini ya, cukup. Nah, kemudian ditambahkan icon ya, i dalam kurung, langsung saja ya. Kemudian slash. Nah, dalam kurungnya kita gunakan kelas. Nah, kelas di dalamnya kita masukkan simbol va strip plus. Nah, coba ya, plus apa plus ya. Coba kalau tidak ada H nya, plus. Nah, muncul ya, plus ya. Jadi ada icon plus dan namanya. Kalau misalkan mau agak renggang, bisa di bagian sini kita enter spasi, tambah data user. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini tapi belum berfungsi ya tombolnya. Untuk mengaktifkan fungsi tombol ini bisa kita gunakan modal ya. Jadi ketika klik ini, maka akan muncul tampilan modal. Nah, contoh modal ya. Ini kalau di Bootstrap, atau langsung saja ya, rekan mahasiswa bisa lihat di contoh di sini. Adanya di bagian example. Di bagian UI, kemudian modal ya. Modal ini nanti ketika klik, nah muncul seperti ini ya. Nah, begitu ya. Jadi nanti ketika kita mau insert datanya, kita menggunakan modal seperti ini. Oke, karena kita tidak menggunakan admin LTI versi yang pertama, jadi kita buka directory admin LTI kita yang ada di exam.pp, kemudian htdocs dalam folder yang bernama sistem alumni. Nah, di aset ya, kemarin sudah nyimpan di aset. Kemudian di bagian pages kita pilih UI, lalu pilih modals ya, open with. Nah, saya pakai Notepad++ saja ya, biar lebih enak kalau untuk melihatnya. Oke, kemudian di sininya kita running saja biar ketahuan. Nah, sip ya. Nah, di sini namanya model primary, kemudian ada. Nah, ini saya pengen menggunakan yang default modal ya. Kita copy bagian sini, kita coba search, Ctrl F.
next. Nah, ini untuk tombolnya. Nah, kita copy saja dulu. Kita taruh di Sublime-nya. Nah, kita taruh di bawah dulu, sini ya. Nah, kemudian kita cari lagi untuk formnya. Nah, ini untuk formnya. Ya. Form defaultnya dari sini sampai sini ya. Enak kalau di Notepad++ kita bisa lihat ujungnya di mana. Kita copy dari bawah sini sampai ke atas. Kemudian kita taruh ke Sublime. Ditaruh di paling bawah sekali ya. Di paling bawah sekali di sini atau setelah section. Di sini ya, jangan terlalu bawah-bawah. Nah, kita kasih komentar di sininya. Nah, ini namanya modal tambah data user. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini juga ada button ya yang sudah diberikan oleh modal. Nah, buttonnya ini kita coba untuk copy di bagian sininya saja ya, dari kelas dari sini ya, data toggle sampai default. Ctrl C. Kemudian button ini kita hapus saja. Nah, kita masukkan ke dalam button di sini setelah kelas ini ya, kelas tombol button. Ctrl V, Ctrl Z. Coba kita refresh hasilnya. Nah, gini ya, muncul. Oke, tinggal kita tambahkan form saja di sini ya. Kita rubah dulu lah namanya ya. Kita rubah dulu namanya. Namanya kita ubah menjadi form tambah data user. Nah, saya lebih suka gayanya seperti ini. Gitu ya. Ini di bold. Gitu. Ya, selera sih, tergantung ya. Oke, coba refresh. Oke, gini ya. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan form. Nah, form juga di admin LT ada ya. Kita bisa lihat di bagian sini ya, form. Kita bisa lihat yang general element ya, di form general element. Nah, kita coba untuk menggunakan form yang ini ya, quick example. Nah, kita copy namanya saja biar enak nyarinya. Kita cari di bagian UI, kemudian form, text, kemudian pilih form, lalu pilih general, open with Notepad++. Kita cari quick example. Ini ya. Ini main kontennya ya, sectionnya dari sini ya, card primary ya. Kalau misalkan mau menggunakan card primary ya, bisa dituliskan atau boleh juga langsung dari form gitu ya. Saya biasanya dari form. Ctrl C, kita langsung masuk ke dalam sini ya. Kemudian kita coba hapus yang bagian ini ya, one fine body ya, karena di sini isinya adalah one fine body. Nah, kemudian kita coba masukkan di bagian sini, body model. Kita agak renggangkan saja biar
ada perbedaannya gitu. Save dulu, kita refresh, ya muncul ya seperti ini. Tapi saya ingin menghilangkan bagian input file karena kita belum melakukan itu. Input file kita hilangkan, kemudian submit juga kita hilangkan, klik one me out-nya juga kita hilangkan. Oke. Kita bagian bawah, kita cari di label ini ya. Ini sampai sini kita hilangkan. Kemudian ini sampai sini kita hilangkan. Kemudian submitnya kita hilangkan juga. Nah, kemudian yang bagian button ini kita pindahkan juga ke bagian atas. Awas, hati-hati ya, ininya ngopinya takutnya ke bawah div-nya. Oke. Sip. Kita rapikan dulu. Save, coba kita refresh. Oke, sudah benar ya. Tinggal kita rubah namanya jadi username, password, dan level ya. Tambahin satu lagi level. Oke. Nah, ini kita ubah namanya dengan nama user. Kemudian ini tetap password, lalu di sini kita ubah lagi user. Kemudian kita ubah juga di bagian password. Ininya tipenya teks saja ya. Kemudian ininya password. Flag holder ini nanti akan muncul ya secara default di dalam form ya sebelum mengentry data, tapi ketika kita entry data hilang tulisannya ya gitu ya. Kemudian kita copy lagi bagian dari label sini ke div sini ya. Sampai di bawah kita copy lagi, kita buat namanya adalah level, kemudian ini teks. Nah, sebelum kita lakukan pembuatan controllernya, kita ubah dulu ya, kita tambahkan nama dulu ya, name dulu. Di sini belum ada name-nya ya, karena kita akan coba menginputkan datanya ke dalam database, jadi perlu ada name. Name-nya misalkan di sini username, kemudian yang di bawah password, kemudian paling bawah lagi kita username kita buat dengan nama level. Nah, kemudian kita ubah juga di bagian sini ya, save saja ya. Kemudian bagian sini jangan save tapi delete atau hapus. Ini simpan saja. Kemudian tipenya kalau untuk hapus reset. Nah, kalau untuk tombol submit tipenya submit. Gitu ya. Oke. Nah, kita ke atas lagi. Kita ke bagian form. Nah, formnya kita tambahkan metode. Metodenya adalah post. Kemudian actionnya kita bisa arahkan
gunakan base URL. Begini ya. Ini ya, base URL. Agak sedikit lupa saya. Coba kita lihat. Kita arahkan nah ini ya, form di bawah sini. Nah ini seperti ini ya, ini pakai dot user data, kita kopikan ke dalam sini ya. Gini ya, dot user data tambah data. Ini kita masuk ke controller user, kemudian tambah data. Ini belum ada ya, control udah ada, tapi untuk tambah datanya ini kita belum buat function tambah datanya. Oke, sudah seperti itu. Kita coba running dulu ya. Tentunya nanti ketika kita running juga belum ada efek apa-apa ya. Oh ini ada salah nih, div class username. Ini belum tutup. Yes. Gitu ya. Oke. Muncul ya, klik simpan. Nah, ini masih not page ya. Kemudian ini kurang div lagi. Ya, di bawahnya kita perlu tambahkan div lagi. Ya rapih, filternya biar nggak keganggu. Oke. Tambah data. Berikutnya tinggal kita buat controllernya. Oke, langsung copy paste aja ya, biar lebih cepat. Kita masuk ke bagian controller user. Kita copy yang bagian sini ya. Tambah data, redirect. Kita masukkan ke controller user bagian sini ya. Tambah data, kemudian kita buka modelnya. Model user sudah ada ya, tinggal kita copy paste lagi di bagian modelnya dari sini. Oke, tambah data yang ini ya, kita pastekan tambah datanya di bagian sini. Ya, biar cepat. Oke, simpan. Kemudian coba kita refresh. Kita klik tambah data. Kita masukkan namanya Orlin misalkan ya. Password Buana 2020.
levelnya admin. Oh, ini harus pakai list box ya, pakai option atau select. Kita klik simpan. Oh, ini masih email, jadi di bagian usernya itu masih email. Nah, ini kita ganti jadi teks dulu tipenya. Kita refresh dulu aja. Tambah data, Orlin, passwordnya, levelnya admin, misalkan kita simpan. Nah, ini sudah bertambah ya, artinya sudah berhasil disimpan dan di-loadkan datanya ke dalam sini. Nah, kita coba untuk merubah di bagian sininya ya dengan menggunakan option ya. Select apa ya? Ini ya keywordnya, karena saya pelupa orangnya. Jadi ya kita googling ya. Beruntung sekali zaman sekarang ada Google. Coba copy saja, kemudian kita masukkan di bagian sini ya. Setelah label, kita coba paste di bagian sini. Oke. Kita gunakan ininya ya. Kemudian ini hapus saja. Yuk, setelah kita hapus, kita paste di bagian sini. Oke, ini hilangkan saja. Kita tidak menggunakan itu. Level, kemudian ininya tetap level. Lalu optionnya kita buatkan di sini admin, user, kemudian operator. Gitu ya. Kita coba refresh. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Misalkan kita buat namanya Aang, passwordnya Jakarta 2020, lalu levelnya kita pilih operator, lalu kita klik simpan. Aang Jakarta operator, gitu ya. Nah, ini kurang ke pinggir ya, bisa langsung di beresin. Justify. Seharusnya ini full ke pinggir ya. Nah, biarkan saja lah ya. Kalau kita hapus bagian sini, nah jadi gini ya, lebih enak sih seperti ini. Kemudian kita coba kasih warna yang bagian sininya. Danger, gitu ya.
Masih belum bisa. Ih, jangan duduk di bawah. Pakai sendal. Ntar ini ada kesalahan dari mana nih? Footer button modal footer. Oh, ini kurang kutip ya. Asalnya dari situ. Nah, begini ya. Tinggal kita ubah namanya danger. Danger. Oke, simpan. Kita refresh. Oke, kita masukkan namanya, kita hapus, hilang. Close ya. Oke, terima kasih rekan mahasiswa. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ngoprek ya. Ngoprek terus, lakukan di rumah ya, karena biasa. Oke, terima kasih. Saya Bayu Preta, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.